Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Orang tua korban pencabulan di Pekanbaru Riau menggelar sayembara untuk mencari keberadaan pelaku pencabulan anaknya. Pihak keluarga akan memberikan imbalan bagi warga yang bisa memberikan informasi keberadaan pelaku. Seorang ibu di Pekanbaru Riau menyebarkan selebaran berisi informasi seorang pria yang dengan tega mencabuli anaknya. Selebaran berisi sayembara untuk mencari keberadaan pelaku yang hingga kini belum terendus jejaknya. Pihak keluarga akan memberikan imbalan kepada warga yang berhasil menemukan pelaku. Kasus pencabulan yang dialami korban terjadi pada tanggal 15 April 2022 lalu hingga korban hamil. Pelaku tak lain adalah tetangga korban dan masih di bawah umur. Sementara itu polisi sudah menetapkan pelaku berinisial S sebagai tersangka pencabulan walaupun masih menjadi buron. Polsek Senen Raya sudah menerbitkan DPO untuk tersangkanya dan saat ini anggota kami masih melakukan pengejaran terhadap tersangka di luar kota. Kami berharap keluarga korban dapat menahan diri dan menyerahkan proses ini sepenuhnya, mempercayakannya kepada pihak kepolisian, dan kami sangat berharap keluarga dapat memberikan informasi sekecil apapun kepada pihak kepolisian. Keluarga korban pencabulan berharap polisi dapat segera menangkap pelaku dan melakukan proses hukum. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yozerizal, iNews melaporkan. Sudah bergabung bersama kami ibu kandung korban pencabulan yang mengadakan sayembara untuk pelaku. Ada Ibu LM. Untuk nama dan juga wajah akan kami tutupi sedikit karena memang mungkin ini kasus pencabulan. Selamat siang Ibu LM. Ini apa yang melatar belakangi Anda sehingga akhirnya membuat sayembara untuk menemukan pelaku pencabulan? Ya Kak, saya sangat kecewa kepada pelaku karena sampai sekarang belum juga tertangkap. Saya buat laporan sudah sebulan lebih, tapi sampai sekarang belum ada titik terang di mana si tersangka. Jadi saya sangat kecewa sekali. Dari pihak kepolisian sendiri sejauh ini bagaimana Ibu perkembangannya? Apakah menurut Ibu cukup lambat? Padahal sudah ditetapkan tersangka dari bulan April ya Ibu kalau tidak salah. Tanggal 29 bulan 5 saya buat laporan Pak. Bu. Baik, menurut Ibu bagaimana proses dari pihak kepolisian untuk menangkap pelaku? Apakah cukup lambat? Saya kurang tahu. Yang penting saya buat laporan aja, Bu. Baik, untuk sayembara ini kan Anda juga membuat selebaran-selebaran berupa berisi foto pelaku. Ini Anda sebarkan ke wilayah mana saja, Ibu? Di Hang Tua, Pak. Baik, tapi ketika Anda menyebarkannya dalam lingkup yang cukup kecil seperti itu, apakah Anda yakin mungkin memang bahwa pelaku ini bersembunyi di daerah situ masih? Saya yakin, Pak. Baik, Ibu mohon maaf sebelumnya diketahui pelaku ini adalah tetangga Ibu. Bagaimana dengan keluarga dari pelaku ini? Apakah cukup kooperatif juga membantu Ibu atau justru menyembunyikan keberadaannya? Kalau keluarga pelaku cuek aja, Bu. Sampai sekarang nggak ada itikat baik apapun dari orang itu, Bu. Malah mungkin orang itu sengaja juga ikut menyembunyikan anak itu. Baik, berarti belum minta maaf juga kepada Ibu dan keluarga? Nggak ada, Bu. Orang itu datang minta maaf, Bu, setelah saya buat laporan. Baik. Sementara 3 hari kejadian saya belum ada buat laporan, Bu. Saya nunggu itikat baik dari keluarga, tapi nggak ada juga, Bu. Tapi setelah dengar dia saya buat laporan, Bu, barulah mau datang ke sini minta maaf, Bu. Baik, lalu saat sebenarnya akhirnya Anda mengetahui bahwa anak Anda menjadi korban dari pelecehan pencabulan, seperti apa Ibu? Dari hasil visum, Pak. Pertamanya gini, Bu. Hari Jumat tanggal 26 pagi anak saya tes hasilnya positif. Tapi anak saya nggak ada ngasih tahu sama sekali sama saya. Justru dia ngasih tahu sama kakak si pelaku. Tapi kakak si pelaku malah menyebarkan di perumahan ini. Terus
warga di perumahan ini pas maghrib datang ke rumah saya mengasih tahu kalau anak saya positif hamil. Jadi saya bertanya kepada warga, dari mana kalian tahu? Dari kakak si pelaku. Terus hari Minggu tanggal 29 baru saya buat laporan, dari hasil visum lah saya bisa buktikan kalau anak saya memang bisa bully. Pas hasil visum keluar dan hasil USG, anak saya positif hamil 6 minggu. Baik. Ibu, untuk saat ini sendiri, apakah terakhir kali Ibu tahu posisi dari pelaku ini di mana, Ibu? Apakah setelah Ibu buat laporan langsung pergi atau sebelumnya masih ada? Karena ini kan tetangga. Sebelum saya buat laporan, Bu, anak itu memang udah kabur, Bu. Oke. Karena hari Selasa malam jam 8 malam dia bawa anak saya kabur. Jadi saya cari, Bu, sampai jam 12 malam dapat. Terus hari Rabu sore saya jumpai anak tuh lagi main di pos ronda. Memang saya ancam, Bu. Tapi waktu itu saya belum tahu kalau anak saya ini udah hamil. Saya marahnya karena anak saya dibawa lari. Terus saya bilang, Bu, awas kau ya, laporkan kau nanti ke polisi. Kenapa kau bawa lari anak saya? Saya ngomong gitu, Bu. Terus malam itu sampai sekarang anak tuh nggak ada lagi. Baik, lalu untuk kondisi anak Ibu saat ini seperti apa, Ibu? Ya, termenungkap, ya, gimana? Jadi trauma lah dia, Pak. Ada ancaman juga, Ibu, sejauh ini dari pelaku terhadap anak Ibu? Ada, Pak. Ada, Bu. Seperti apa ancaman? Anak saya diancam. Hari Senin pagi, tanggal berapa lupa saya, Bu. Dia ngancam anak saya, kalau kau nggak mau bujuk mama bapak kau cabut laporan, ku bunuh kalian satu keluarga. Itu dibilangnya, Pak, sama anak saya. Baik, berarti selain Jadi gara-gara itu anak saya terus memohon nangis-nangis biar cabut perkara sampai mau minta nikah. Oke. Baik, berarti selain melakukan pencabulan juga melakukan pengancaman terhadap Ibu, anak Iya, Ibu Bu. dan pihak keluarga. Baik, Ibu. Malah dia nyuruh, Bu, anak saya suruh meracuni saya biar selesai perkara. Baik, sungguh tragis dan keji sekali dari pelaku ini. Semoga sayembara ini nanti juga akan berbuah hasil ya, Ibu ya, keberadaan pelaku diketahui dan polisi juga lebih cepat lagi untuk mencari pelaku. Terima kasih Ibu LM sudah berbagi cerita bersama kami di iNews Siang.